kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, kami boleh hadir pada hari ini. Tuhan, kami ingin memberikan ibadah yang sejati melalui pikiran kami, ucapan kami, Tuhan, untuk menyembah dan memuji Engkau di Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, Tuhan, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup mengubahkan hidup setiap kami di tempat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Allah yang selalu hadir sama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna.
Tuhan sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan sumber pengharapan kami. Kami percaya Tuhan sumber pemulih kehidupan kami Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, satu-satunya yang Tuhan katakan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku
kekuatan kami muncul, kami dapatkan pada waktu kami berpaut sepenuhnya kepada. Biarlah sementara kita duduk di tempat ini beribadah, Engkau yang hatimu sedang gelisah, pandanglah kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Kau yang sedang takut menghadapi hari-hari depan, menghadapi keadaan yang tidak menentu, Tuhan katakan, aku masih berdaulat atas bumi ini. Aku masih berhak menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepadaku, Tuhan, aku yang pegang kendali. Tidak ada yang perlu engkau gelisah, tidak ada yang perlu engkau takutkan. Tenanglah jiwamu, tenanglah jiwamu. Tuhan katakan seperti seekor induk ayam yang menaungi anak-anaknya di bawah gempaknya. Engkau aman dalam tanganku, kata Tuhan. Engkau aman dalam tanganku. Kau yang ada di rumah yang kau dengarkan pagi ini, yang beribadah bersama-sama, engkau aman dalam tangan Tuhan. Engkau aman dalam tangan Tuhan. Hari tegakkan kepalamu, hadapi. Jangan takut lagi, jangan takut lagi, jangan takut lagi. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih. Siap Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Kami membuka hati kami. Kami menaklukkan pikiran kami Tuhan, untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, istimewa, sehingga setiap perkataan dari firman ini akan memperbaharui kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap
Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Sekalipun ada orang yang merasa bahwa dia tidak dipedulikan Tuhan, dia tidak dikasihi Tuhan, tapi Tuhan itu kasihnya tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar supaya kita memiliki dasar kehidupan kerohanian kita ini yang kokoh. Nah, bagi seseorang yang akan membangun satu bangunan, dia mesti memikirkan lebih dulu bangunan apa yang akan dia bangun di atasnya. Tentu dia hitung dulu anggarannya, dan kemudian dalam perencanaannya dia akan mendirikan bangunan ini berapa tingkat, berapa lantai. Kalau dia mendirikan pingin maunya 10 lantai, maka dia akan mempersiapkan fondasinya untuk 10 lantai. Kenapa? Kalau dia siapkan fondasinya untuk 5 lantai, sementara dia bangun lebih dari 5 lantai, mungkin dia bisa akal-akalan, tapi suatu saat akan terbukti bahwa bangunan itu akan roboh. Kenapa? Karena kemampuan dasarnya itu tidak kuat, tidak mampu dia menahan beban bangunan, belum lagi nanti orang yang ada di dalam bangunan itu. Nah, saudara, kita kan ada di, misalnya kita ini ada 60-70 orang, 60, rata-rata aja 60 kilo, sudah ada 3,5 ton yang fondasi ini harus menahan beban kita. Belum lagi orang pesta di sebelah, belum lagi yang nginap gitu. Dipikirkan berapa pengunjung, berapa ini. Nah, segitulah fondasi yang harus saya bangun. Kita, saudaraku, dalam kehidupan kita seringkali kita kepinginnya itu, kalau kita kepinginnya itu banyak angan-angan kita, kepingin kita banyak dalam kehidupan rohani kita. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau begini, aku mau begini, aku mau begitu. Seperti Doraemon kan, aku ingin begini, aku ingin begitu, ya. Tapi kadang-kadang kita lupa mempersiapkan fondasi hidup kita, sehingga banyak orang dengan aktivitasnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, rajin begini, rajin begitu, aktivitasnya segudang. Tapi kemudian kita lihat, kok tiba-tiba dia itu, kita dengar mungkin ketemu lagi, kok mana orangnya sudah hilang, mana orangnya sudah pindah baju, ganti baju, sudah pindah ini, kemana orang yang sudah tidak aktif lagi, kemana dia kecewa, kemana orang ini dia sakit hati, kemana dia gini, tidak ada lagi kabarnya. Kenapa? Karena dia lupa mempersiapkan fondasi dari kehidupan. Nah, jadi saudara, kalau kita mau jujur saudaraku ya, antara tubuh, jiwa, dan roh, mana yang paling banyak kita keluarkan biaya? Saudara, kalau saudara mau kalkulasi nanti, kira-kira nih untuk tubuh, fisik kita ini, jiwa, pikiran, perasaan, emosi, dan roh kita, mana yang paling banyak biaya kita habiskan? Pasti tubuh. Saudara belum mau beli baju, bajunya yang jelek baik bagus, pasti kita pilih yang bagus. Wajar, asalkan sudah punya uang, belilah. Kan kalau kita punya uang, masih jangan utang terus beli baju, kan tidak boleh. Tapi saudaraku, dan kemudian untuk luarnya ini kita coba, biayanya itu sangat besar untuk tubuh kita. Dan kemudian yang kedua baru jiwa kita. Tapi roh kita, kadang-kadang kita keluarkan biaya untuk membuat rohani kita ini kuat, sedikit sekali. Kenapa? Karena kita lebih cenderung
kepada apa yang bisa dilihat. Kenapa begitu? Karena aku ingin kelihatan cantik, aku kelihatan begini, supaya orang lain melihat aku begini, supaya orang lain melihat aku begini. Semua hanya untuk sekedar dari luar saja. Nah, saya kepingin saudaraku, Bapak Ibu sekalian, mari kita juga belajar mau bagaimana kehidupan roh kita, supaya kita juga mau rela, kalaupun harus ada biayanya itu tidak selalu berupa uang. Tapi kalaupun ada harus biaya yang harus dikeluarkan, kenapa kita tidak mau keluarkan? Sekarang kan sebetulnya COVID ini memaksa orang, termasuk gereja, untuk berubah. Memaksa gereja untuk berubah. Tidak boleh lagi dengan pola sebelum COVID. Gereja harus juga berubah. Nah saudara, saya pernah waktu awal-awal COVID, tiba-tiba tidak boleh ibadah, tidak boleh berkumpul dalam jumlah besar lagi, dan tiba-tiba kita kaget. Loh, terus gimana kita? Ya, dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya, tapi dengan apa adanya, ya, bermodalkan handphone yang ada saja, kita coba buat live streaming waktu itu. Banyak yang komplain kan, suaranya putus-putus. Kenapa? Karena sinyal internetnya tidak bagus, karena sinyal ini tidak suaranya tidak jelas didengar. Dan akhirnya kita tidak punya pilihan. Kenapa? Kita masih punya peralatan. Kita coba cek, untuk multimedia ini butuh biaya berapa? Tidak mahal katanya, cuma ratusan juta katanya. Untuk supaya hasilnya itu bagus katanya. Nah saudaraku, tapi gereja pun mau tidak mau kita tuh dipaksa untuk apa? Untuk mempersiapkan. Ya, begitu kita sudah mulai ibadahnya onsite atau hybrid istilahnya, online dan offline, mau nggak mau kita masih punya kamera. Nah kenapa? Karena tujuannya apa? Karena supaya dasar kita ini loh, kehidupan rohani kita. Kenapa kita rela keluarkan biaya yang besar? Karena supaya kehidupan rohani. Kita memikirkan bukan hanya sekedar enak didengar, tapi kita pikirkan bagaimana supaya yang ibadah di rumah pun mereka nyaman, bisa dengar suara dengan baik, dan kita perlengkapi itu dengan tujuan kehidupan rohani kita juga bisa bertumbuh dengan baik. Nah, hari ini kita akan mau belajar. Kita buka dari kitab Yudas pasal yang ke-20, ayat yang ke-20, karena Yudas ini cuma satu pasal. Satu pasal saja. Yudas ayat yang ke-20. Katakan begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat ini, ya mungkin ada baiknya kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Kalau dikatakan bangunlah dirimu sendiri, siapa yang harus membangun diri kita? Bangunlah dirimu sendiri. Kan tidak dibilang bangunlah temanmu yang di sebelah, istri, suami, anak, menantu, mertua. Enggak. Tapi dibilang bangunlah, building up. Bangunlah dirimu sendiri. Jadi siapa yang akan membangun kehidupan rohani kita ini? Ya kita. Kita yang mesti ambil keputusan. Kita yang mesti mengambil satu sikap. Aku harus membangun kehidupan rohani.
Lah kalau bukan kita, masa kita suruh paksa orang lain untuk membangun kita? Seberapa orang lain bisa menolong kita? Kalau kita tidak mau, juga tak bisa. Makanya Bapak Ibu, bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri. Kita yang mesti membangun kehidupan rohani kita. Inisiatif kita. Kita yang mesti punya keinginan. Gak bisa orang lain. Dan juga gak bisa kita salahkan orang lain. Ya habis gak ada orang yang menolong saya. Habis gak ada orang yang mendorong-dorong saya. Habis gak ada orang lain yang peduli dengan saya. Jadi saya jadi begini. Gak bisa saudaraku. Kenapa? Karena engkau harus bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Engkau tidak bisa suruh orang lain tanggung jawab untuk dirimu. Engkau tidak bisa suruh suamimu tanggung jawab untuk dirimu. Tidak bisa. Dan engkau tidak bisa suruh orang lain untuk bertanggung jawab terhadap dirimu. Engkau yang harus tanggung jawab terhadap dirimu. Makanya kita juga mesti bangun diri kita. Ya, saya berharap begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, kalau kita pikirkan bagaimana supaya kehidupan rohani kita ini bisa bertumbuh. Ya, kita coba undang orang lain pakai Zoom. Ya, sekarang kan karena belum bisa datang langsung pakai Zoom. Peminatnya sedikit sudah. Kenapa? Beginilah, inilah, ya, banyak alasannya. Gak tahu alasannya betul alasannya atau memang alasan yang dicari-cari, saya juga gak tahu. Tapi minatnya sedikit. Kita coba dulu untuk upayakan ada hamba Tuhan. Dan saya melihat bukan hanya di Kota Padang, bukan hanya di tempat di kota-kota lain juga begitu. Minatnya tidak banyak. Kenapa? Karena orang lupa. Kadang-kadang orang lalai membangun kehidupan rohaninya. Yang dipikirkan bagaimana supaya wajahnya tetap, kalau yang ibu-ibu tetap tidak berkerut, ya kan? Bagaimana supaya minumlah anti aging, pakailah anti aging, anti penuaan. Padahal kan usia kita ini kan bisa kita lupakan. Ya, kita tidak juga bisa abaikan bahwa makin lama kita makin tua. Ada yang di antara Bapak Ibu yang makin lama makin muda. Nah, kita perlu berguru sama dia. Ya, tapi kan kenyataannya kan kita mengalami masa yang sama. Proses penuaan itu pasti. Ya, bagaimana semua sekarang kita memperlambat saja kalau misalnya masalah di fisiknya, tapi kita tidak bicarakan itu ranah orang lain ya. Nah saudara, tapi bagaimana sekarang kita peduli dengan kehidupan rohani kita, ya, peduli dengan kehidupan rohani kita. Ini yang penting, ya, bukan hanya sekedar fisik harus, ya, jagalah fisik itu boleh, karena firman Tuhan juga berkata latihan badani, ya, ada gunanya, ada, tapi yang lebih penting. Karena nanti kita akan bawa di dalam kekekalan, yaitu latihan rohani kita. Kehidupan rohani kita perlu maintenance, kita perlu rawat, kita perlu jaga. Nah, Yudas katakan tadi, bangunlah dirimu sendiri. Kasihan Yudas ini sebenarnya. Yudas ini bukan Yudas Iskariot sebenarnya. Dia tuh Yudas ini nama lainnya itu adalah Yehuda. Bagus artinya. Tapi karena ada si Iskariot satu itu, begitu namanya siapa Yudas, orang rasa a priori sendiri, waduh Yudas ini tidak bagus. Ya, padahal arti namanya itu bagus, Yehuda. Ya, salah satu anak Yakub kan. Nah saudara, dia katakan begini, bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Berarti kalau dikatakan di atas dasar imanmu yang paling suci, berarti ada yang kurang dari itu. Nah, makanya kita perlu membangun diri kita supaya sesuai dengan standarnya Tuhan. Supaya kita berkembang, supaya kita bertumbuh sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau hari ini kita belum memenuhi standar iman yang seperti Tuhan inginkan, ayo kita terus bergerak, ayo kita terus bertumbuh, kita berkembang.
Kita latih kehidupan rohani kita ini. Kita mau melatih supaya apa? Supaya kita tuh sesuai dengan standar Tuhan. Ini yang katakan imanmu di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini dasar yang kokoh itu, saudaraku, adalah kita memiliki iman yang paling suci tadi. Ya, nah, karena kita melihat Bapak Ibu, dikatakan begini, jadi dasar kehidupan yang kokoh dari kehidupan rohani seseorang adalah iman yang paling suci. 1 Korintus 3 ayat 11 katanya begini. 1 Korintus 3 ayat 11 katakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi iman kita ini kita letakkan dasarnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Ya kan? Dasarnya itu ini. Karena Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Dia? Karena Dia Tuhan. Kenapa kita perlu berharap kepada Dia? Karena Dia Tuhan. Karena seringkali orang, kenapa kamu mengasihi Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu mengadakan mujizat. Karena Tuhan itu, waktu saya berdoa, saya dalam keadaan sulit, saya dalam keadaan terjepit, dan Tuhan menolong saya. Jadi wajarlah saya mengasihi Dia. Oke saja. Tetapi kalau hanya itu kita jadikan dasar, suatu saat Tuhan akan izinkan kita masuk dalam satu fase. Kadang-kadang Tuhan itu diam dan Dia tidak bicara apa-apa. Kadang-kadang Dia izinkan, Dia berkata tidak untuk doa kita. Meskipun kita sudah doa, sudah puasa berhari-hari, berbulan-bulan, Dia tetap bilang no. Kalau dasar kita mengasihi Tuhan karena Dia baik, karena Dia menolong kita, bagaimana kalau suatu saat sepertinya tidak ada pertolongan? Masihkah kita bisa mengasihi Tuhan? Nah, saudara, saya pernah sampaikan, saya ulang, waktu Ustaz tanya saya, apa alasannya kamu mengasihi saya? Saya coba pikir-pikirkan alasannya, saudara. Saya bilang begini, saya mengasihi karena memang saya mengasihi Dia. Jadi setelah kami menikah dan kemudian istri saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dengan apa yang saya pikirkan, dengan apa yang saya inginkan, saya akan tetap mengasihi Dia. Kenapa? Karena saya mengasihi Dia. Bukan karena Dia baik, bukan karena Dia melakukan sesuai dengan keinginan saya dan saya mengasihi Dia, enggak. Saya mengasihi karena memang saya mengasihi. Jadi kalaupun pasangan kita berubah seperti Power Ranger, berubah gitu ya, kita kaget, lu kok begini, kok begitu, kok tidak sesuai dengan warna aslinya, kok dulu kelihatannya baik, kok kelihatannya itu suka ramah sekali, kok kelihatannya itu sekarang kok berbeda. Kalau kita mengasihi seseorang karena sesuatu, pada waktu keadaan berubah, kita akan berubah mengasihi orang. Jadi saya belajar mengasihi istri karena memang saya mengasihi dia. Gak ada yang lain, gak ada alasannya apa. Apakah karena saya cantik, saya ini, semua bisa berubah. Betul? Semua bisa berubah. Sifat bisa berubah enggak? Bisa. Tingkah laku bisa berubah enggak? Bisa. Tapi itu tidak akan membuat saya berhenti untuk mengasihi. Kenapa? Karena memang saya mengasihi. Alasannya apa? Ya dari alasan yang lain. Saya mengasihi saja.
Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dia baik. Bagaimana kalau suatu saat sepertinya keadaan yang tidak baik dalam tanda kutip terjadi? Masih bisakah kita berkata, aku mengasihi Tuhan? Inilah yang tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman yang kemudian yang muncul sebagai pemenang. Karena mereka belajar mengasihi Tuhan, bukan hanya karena Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan membuat mujizat. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, aku percaya kepada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melepaskan kami dari tangan-Mu ya Raja. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego katakan begini, seandainya Tuhan yang saya percaya dengan sepenuh hati, Tuhan yang saya sembah Dia, yang saya agung-agungkan di depan Kamu Tuanku Raja, dan Dia berpangku tangan, Dia tidak tolong kami. Sadrak, Mesak, Abednego katakan begini, saya tetap akan percaya kepada Dia. Inilah saudara dasar. Ada periode-periode dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengalihkan terus perhatian kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini hanya tertuju pada Tuhan saja, bukan pada yang lain, bukan kepada karyanya saja, bukan hanya kepada mujizatnya saja, bukan hanya kepada kebaikannya saja, tapi kepada pribadinya, kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Memang kita terus perlu melatih diri kita. Ya, mungkin kita mulai di rumah kita. Ya, suami dan istri, orang tua dan anak. Katakan aja, aku mengasihi kamu. Sayang, apalagi? Sayang, panggil apa lagi? My dear, atau apa saja lah yang saudara bisa sebut. Aku mengasihi kamu karena memang aku mengasihi kamu. Kamu berbuat jahat pun kepada aku tetap mengasihi kamu. Kenapa? Karena aku mengasihi kamu. Kamu berubah, dulu baik, sekarang tidak baik, aku tetap akan mengasihi kamu. Kenapa? Karena memang aku mengasihi kamu. Dulu kamu diam saja, tapi sekarang ngomong terus. Nggak apa-apa, aku tetap mengasihi kamu. Dulu tanganmu pakai untuk membelai, sekarang kamu pakai untuk tempeleng aku. Bisa bilang aku tetap mengasihi kamu. Kenapa? Karena memang aku mengasihi kamu. Nggak ada pilihan lain. Ada yang lain, karena memang aku mengasihi kamu. Kalau suatu saat anak-anak kita setelah dia besar, dia melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita pernah berikan kepada dia, katakan saja, aku tetap mengasihi kamu. Kenapa? Karena memang aku mengasihi kamu. Ada lain, bukan karena kamu anak aku mengasihi kamu, dan aku mengasihi kamu. Nah, bangunlah dasar iman yang paling suci. Kita percaya itu kepada Dia karena Dia Tuhan. Karena memang Dia Tuhan. Ya sudah, kita percaya aja. Kenapa kita berharap kepada Dia? Padahal sudah 2 tahun kita berdoa dan tidak ada jawaban. Dan kita terus berharap kepada Dia. Karena kita percaya kepada Dia. Karena Dia Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Ada yang lain. Mari kita mau belajar sesuatu hari ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Mari kita mau bangun diri kita. Dasarnya adalah Tuhan Yesus. Dasar iman yang paling suci itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita mulai praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya, jadi mulai suami, istri,
orang tua, anak. Katakan ada, aku mengasihi kamu. Karena memang aku mengasihi kamu. Ada yang lain? Tidak. Bukankah dulu kalau sedikit mereview ya, sedikit mengulang kembali, bukankah dulu dengan keadaan yang sebaik mungkin kita berdiri berhadap-hadapan dengan dia, pada di sini nanti ada orang di sini ya, istrinya berhadap-hadapan dengan calon istri dan calon suami itu, kita berkata, aku akan mengasihi engkau dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan senang ataupun susah. Bukankah dulu kata-kata itu pernah keluar dari mulut kita? Tidak pernah kita ngomong dulu di depannya, kalau kamu besok berubah tidak baik, aku akan tinggalkan kamu. Tidak ada kita pernah janji begitu. Bukankah kita janji, aku akan menerima engkau sebagai suami yang sah, sebagai istri yang sah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan senang atau susah, dalam segala keadaan aku terima engkau. Waktu dia mulai berubah, kenapa kau tidak terima dia? Tidak ada salahnya mungkin kalau memang anak-anak bisa ditinggalin di rumah, ya, kau pergi berdua. Tidak ada salahnya, saudaraku. Saudara kembali ucapkan janji nikah ini. Sorry ya, mungkin yang lalu aku banyak melupakan. Bukankah dulu aku pernah janji? Masih ingat tak tanggal kapan menikah? Itu sudah lupa? Atau dilupa-lupakan? Masih ingat kan saudara, tanggal saudara pernah menikah dulu? Tanggal berapa? Dan kemudian ucapkan kembali janji. Aku terima. Aku terima. Inilah dasar iman yang paling suci. Aku terima. Kita mengasihi Tuhan karena kita memang mengasihi Tuhan. Kita mengasihi pasangan kita karena kita memang mengasihi Dia. Kita mengasihi anak-anak kita karena memang kita mengasihi Dia. Tidak ada alasan yang lain. Berhenti sampai di situ. Ya sudah, kita mengasihi. Aku mengasihi. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi. Ya. Nah, inilah saudaraku hati yang kita boleh belajar. Angin badai akan memberitahu kepada pohon, apakah kamu pohon punya akar yang kuat atau tidak. Angin badailah yang akan memberitahu kepada kita, apakah kita punya dasar yang kokoh atau tidak. Bukan keadaan angin sepoi-sepoi basah, bukan keadaan di mana semua oke, semua aman, semua baik-baik, suami istri harmonis, anak-anak baik-baik, teman kita semua baik-baik, semua aman saja. Itu tidak akan pernah memberitahu kepada kita seberapa kokoh dasar kita. Tapi angin badai akan membuktikan seberapa kokoh dasar kita, fondasi kita. Kalau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami angin badai, dia hanya ingin kasih tahu kepada kita. Badai itu mungkin dalam hubungan suami dan istri. Badai itu mungkin dalam usaha. Badai itu mungkin dalam relasi kita dengan yang lain. Atau badai itu dalam apa saja. Bisa. Dan kalau badai itu sedang melanda kehidupan seseorang, dia itu sebetulnya badai itu ingin kasih tahu kita, seginilah kokohnya kehidupan. Kalau kehidupanmu, rohanimu kokoh, maka sebesar apapun badai tidak akan pernah membuat pohon itu tercabut. Kenapa? Karena akarnya kuat di dalam. Perkuat terus fondasi kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu besok, lusa,
keadaan ini makin baik atau makin tidak baik. Tapi kalau melihat dari apa yang firman Tuhan katakan, bahwa secara umum menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, maka percayalah saudara, kalau saudara berharap keadaan akan semakin membaik, rasanya tidak mungkin. Tetapi bagi kita yang punya fondasi yang kokoh, sebesar apapun angin badainya, tidak akan pernah membuat kita tercabut, roboh. Kenapa? Karena fondasi kita dasarnya kokoh. Mari, ya, mari saya mendorong kita semua. Hari-hari ini terus perkuat terus fondasi kehidupan kita. COVID-19 juga memberitahu kepada kita seberapa kuat, seberapa kokoh fondasi rumah tangga kita. Karena banyak orang bercerai dalam masa-masa COVID ini. WFH, kerja dari rumah, membuat dia bertemu 24 jam sehari. Dan itu akhirnya dia bilang, aku tidak tahan lagi, dia bercerai. COVID-19 juga memberitahu kepada kita, angin badai itu, COVID-19 sekarang ini memberitahu kepada kita seberapa kokoh hubungan relasi kita dalam satu rumah, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak dengan orang tua. Hari-hari ini, selagi kita masih hidup, kesempatan bagi kita terus memperbaiki. Mungkin ada fondasi-fondasi yang sudah mulai goyah. Hai, ini kesempatan bagi kita mulai memperkuat kembali, diperkuat kembali. Kenapa? Karena bangunan kita ini akan makin berat tekanannya. Di atas kita ini akan makin berat tekanannya. Makanya kita perlu terus makin memperkokoh dasar. Semua kalau kita berdoa kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, kalau saudara pergi ke pelabuhan, makanya sebelum kapal itu merapat ke dermaga itu, maka ABK akan melemparkan tali pada orang yang ada di dermaga supaya tali itu terikat kepada sesuatu, dan sesuatu itu yang dicari adalah sesuatu yang kokoh. Kalau tidak, nanti kapalnya bisa hanyut. Makanya dia cari tali itu dia sudah ada tempatnya yang kuat, diikatkan. Sudah tahu di mana ada tempat yang paling kuat? Tuhan. Ikatkan tali bersama, dan kapal tidak akan pernah hanyut. Ya, kita mengasihi Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan. Kita percaya, kita berharap, kita memohon segala sesuatu kepada Dia karena memang Dia Tuhan. Ada yang baik, bukan karena Dia baik, bukan karena Dia membuat mujizat, bukan hanya sekedar itu, tapi pribadinya karena Dia Tuhan. Tautkan, tampatkan talimu ke tempat yang kuat supaya kapal tidak hanyut. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak seimbang dalam membangun tubuh, jiwa, dan roh. Kami mengabaikan membangun manusia rohani, kerohanian. Kami sibuk lebih mementingkan bagaimana supaya tubuh ini terawat. Hanya itu. Tapi kami abai merawat jiwa, merawat roh. Hari ini Tuhan Engkau mulai menyadarkan kami bahwa angin yang akan kami hadapi semakin kuat,
beban yang akan terjadi, yang sedang ada di depan kami semakin berat. Kami perlu terus Tuhan memperkokoh fondasi kami. Kami perlu Tuhan memiliki dasar yang kokoh. Kami perlu tambahkan tali itu kepada sesuatu yang tidak bisa berubah. Dan hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Engkau boleh berkata tidak untuk doa kami. Engkau boleh tidak membuat mujizat untuk persoalan kami. Engkau boleh tidak merubah pasangan kami. Dia tetap sama. Dia tetap tidak berubah. Tapi karena kami mengasihi-Mu Tuhan, maka kami akan tetap mengasihi-Mu Tuhan. Tak peduli apa yang terjadi di sekitar kami. Tak peduli dengan orang-orang yang mengecewakan kami. Tak peduli dengan orang-orang yang menyakitkan hati kami. Tak peduli dengan orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap kami. Tak peduli terhadap orang-orang yang menginginkan kehancuran hidup kami. Keadaan boleh tidak berubah, tapi kami tetap mengasihi. Kami akan tunjukkan, kami akan tambahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berubah. Kami tidak akan menuntut orang lain yang berubah, tapi kami akan menuntut diri kami sendiri. Building up yourself. Bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri. Fokus. Bangunlah dirimu sendiri. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak. Kami tahu kasih karunia-Mu cukup untuk mereka. Kasih karunia-Mu cukup untuk kami Tuhan. Cukup untuk keluarga kami Tuhan. Cukup untuk orang-orang yang kami kasih. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom semua warga kerajaan. Tanpa kita rasa kita memasuki bulan Juni. Tetapi temanya adalah tentang orang muda. Banyak daripada kita berpikir yaitu melayani Tuhan itu buat orang tua. Seringkali anak-anak muda berkata, nanti aja Pak, kita masih muda. Kita masih mau happy-happy. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 7. Ayat 58. Mereka, yaitu orang-orang yang memusuhi, yaitu gereja Tuhan. Yang pertama di Yerusalem, itu orang-orang Libertini.
Orang-orang liberal sekarang ini ya, yang mengatakan semua boleh saja, Tuhan terlalu baik, misalnya begitu. Lalu melemparinya, siapa dia nih? Stephen. Ya, karena dia adalah orang Yahudi, di dalam Kisah Rasul 7 dia berkata, my fellow Jews, pasti nama aslinya Stefania. The Lord has treasured, dia ini harta karunia Tuhan. Lalu mereka melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. So kalau lihat gambar background di belakang ini ya, ini gambaran daripada artis. Kalau saudara mendengar Rasul Paulus, apa bayangan saudara? Dibuat film tentang beliau. Maaf, sudah tidak ada rambutnya, tua, renta. Bahkan dikatakan dia menulis dengan huruf besar karena matanya sudah nggak terang dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini, Alkitab mengatakan dia adalah seorang muda. Dia tidak dikatakan sudah punya istri, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali karena dia seorang leader, seorang pemimpin. Dan rata-rata pada saat itu untuk menjadi pemimpin masih seorang yang sudah berkeluarga. Tapi pasti orang ini adalah orang yang luar biasa hebatnya. Dia adalah penganiaya umat Tuhan yang dijamah oleh Tuhan dalam perjalanan yaitu ke Damaskus dan menjadi Rasul Paulus. Saya berbicara kepada kalian yang masih muda, jangan menunggu sampai yaitu semuanya mapan baru melayani Tuhan. No, kita melihat Saulus ini. Kita melihat bagaimana dia sungguh-sungguh seorang yang sangat zealous, seorang yang sangat yaitu fanatik saudaraku. Padahal dia murid daripada guru besar Gamaliel. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, waktunya untuk melayani Tuhan cuma satu, yaitu sekarang. Saya menyesali sekali lagi, waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan usia 14 tahun. Saya menolaknya. Dan baru melalui a hardship, usia 28 baru saya melayani Tuhan. Sayang sekali. 14 tahun dalam hidup saya ini untuk diri sendiri. Dan bagi dunia. Tetapi kita melihat di sini memang gambarnya ini seperti orang sudah dewasa sekali ya. Tetapi firman Tuhan berkata dia seorang muda. Perhatikan itu. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar dalam bulan ini. Orang muda dibagi Tuhan. Jangan lupa Tuhan juga pakai remaja. Maria ibu Yesus seorang remaja. Ya, David bahkan belum cukup umur untuk jadi tentara. Ya, untuk jadi tentara usianya 20, dia belum. Jadi mungkin 17-18 tahun. Pada saat Maria menikah ya mungkin 14-15 tahun. Karena itu para remaja untuk mau dipakai Tuhan, tidak usah tunggu sampai kamu menjadi tua. Dan semuanya sudah mapan. Start now. Saya menyesali. Kenapa ya dulu saya tidak menerima panggilan Tuhan. Karena saya melihat di sini. Foto-foto tentang Rasul Paulus atau gambar selalu digambarkan orang setua udah renta. Ya memang setelah sekian tahun. Tetapi itu bayangan banyak orang. No. Seorang muda bernama Saulus. Dan apa yang dia lihat mengubah hatinya. Dan dia menjadi dia sangat terkesan dan akhirnya dia juga menjadi martir. Tuhan memberkati. Amin. God.
Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, di mana kami boleh melewati sepanjang minggu ini dan kami boleh ada di tempat ini. Itu semua berkat kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba Pendeta Yohanes P. Tuhan, biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, jatuh di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya, dan biarlah iman pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan hanyalah Engkau fondasinya yang kuat dan satu-satunya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta Yohanes Beni beserta istri dan anak-anak. Biarlah dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini untuk melayani, dan apa yang menjadi keinginannya untuk memperlebar kerajaan Allah di kota ini, kiranya Tuhan lain memberkati, melindungi, menyertai senantiasa. Itu juga bagi para pemimpin kami yang ada di pusat, Bapak Timotius Warif, Bapak dan Ronida, berkati keluarga mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk memberkati mereka senantiasa. Dan di tempat ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa negara ini, mulai tertinggi sampai terendah, baik sipil maupun militer. Berkati para presiden kami, wakil presiden dan beserta menteri-menteri yang ada. Begitu juga dengan pemimpin kota kami, mulai dari gubernur, wali kota, camat, lurah, hingga RT sekalipun. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kota ini Tuhan. Berkati kota ini Tuhan. Kedamaian senantiasa ada di kota ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan buat kota ini Tuhan. Berkati Tuhan lindungi kota ini. Dan itu juga kami berdoa buat jemaat-jemaat yang boleh hadir di tempat ini, maupun ada di rumah saat ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apa yang dibutuhkan pada jemaat-Mu pada hari-hari ini, kiranya hanya Engkau sumber jawaban. Yang mengalami sakit saat ini Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan membutuhkan pekerjaan berikan pekerjaan yang layak. Terima kasih Bapa di surga. Dan berkati juga sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang membalaskan dan memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia ataupun berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat tempat ibadah kami, di mana kami boleh beribadah setiap minggunya di tempat ini. Kami bersyukur buat tempat ini Tuhan. Berkati hotel ini Tuhan Yesus. Berkati manajemen hotel ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati lindungi kami dalam perjalanan Tuhan. Berkati kami dengan selamat, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelum kami berpisah-pisah Tuhan, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat melalui nama. Mari Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita mau tangan kita arahkan hati kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Ada yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin.
bulan Juni ini tidak terasa gereja kita sudah berusia 3 tahun ya. Seperti tadi Pak Arifin, kepala senior, kita katakan bahwa kita terbuka untuk Bapak Ibu boleh anaknya atau semua kita untuk boleh terlibat dalam pelayanan di sini. Ya, kita mengawali dulu dengan sebagian dari tim musik kita adalah anak-anak SMP. Ya, waktu masih ada Daniel SMP, Nike SMP, Vicky, dan ada beberapa yang anak SMA. Dan saudaraku, dan puji Tuhan selama 3 tahun ini sampai hari ini ada juga yang masih SMA, masih SMP, tidak ada lagi. Bukan enggak SMP ya. Jojo yang SMP, kemudian ada Fenton yang SMA, dan ada beberapa yang masih muda-muda, remaja dan muda. Mari Bapak Ibu yang punya anak dan remaja, ayo ikut terlibat bersama-sama ya. Ada terbuka kesempatan buat kita boleh melayani bersama-sama di tempat ini. Bukan berarti yang tua tidak boleh ya. Yang tua jangan merasa tua ya. Casingnya boleh tua, umur itu hanya sekedar angka ya. Tapi kita boleh melayani bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.